Om Swastiastu, Rahajang Semeng Ring Semutan Hitiang Sarang Sinami di hari Selasa kedatangan semutan saking Jembrane Bang Negaroa Kecamatan Perkutatan. Ibunya ada masalah di pinggul ya sama kaki. Tungkare wenten pemargi. Hari ini banyak juga sih semutan yang datang walaupun hari ini saya libur. Tapi karena banyak yang nelpon, daripada numpuk besok dan Tian juga tidak kemana-mana, ya udah Tian terima aja. Intinya kondisi Tian juga astungkar fit. Kalau kondisi Tian agak capek mungkin Tian akan tolak dia dapat rehat. Oke, semuton mohon doanya mugi sami kena lan rahayu. Berarti Pak Ulin negara napi? Perkutatan ya. Perkutatan. Ya nah aslinya dia anak Karangasem ya. Oh asli Karangasem. Karangasem desa Lonaya kecamatan Sideman ya. Oh. Wanten yang ngerarah pengopo Jawa ring Jembrane. Dan berhasil kan itu. Ya. Dan berhasil kan itu. Astung karena jero. Nah keberhasilan dia punya anak 2. Ini kok anggen yang patah dulu. Iya. Tujuan tiang mekunan tak keturunan harus tuh. Iya. Kan selesai pun tugas tiang. Nah niki baru namanya penunggul. Kalau semua penunggul seperti Pak damai dah Bali. Itu namanya sudah paham tanggung jawab, arti dan tujuan hidup. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang belum gajung, yang ambigu, baru banjaran meliang panak nih motor, dia ngidang liang bit yang karem liang PCX panak, padahal belum cukup umur. Patut dipakai terjadi seperti. Dan juga yang sangat disayangkan kan begini, orang-orang tua yang terlalu baik gitu. Panak nih benganten nu nyonyoin. Panak nih benglah panak nu nyonyoin kayak cucone, akhirnya apa? Akhirnya panak nih sinawang apa? Tidak tahu bertanggung jawab. Mati orang tuanya, anaknya tinggal jual warisan. Mulai dah. Mang dia asing ide dah. Kebanyakan. Swastiastu. Diki melinggih. Aduh. Harusnya hari Selasa tiang libur karena pemedak sana jagi tangkil. Tiang juga tidak kemana-mana, nyerah pun tiang. Meriki pun. Aduh. Pas nih ke Pak nelpon tiang, Pak Jero tiang banyak jagi mereka. Beli Denpasar, beli Beleleng. Oh iya meriki pun. Sekalian pun kan. Tiang juga tidak kemana-mana kan. Cuma Jero istri bilang Pak Jero agak tengahnya napi tiang kali capek. Ini sapun api yang masalah waktu kan dia tidak bisa. Nah yang kudu je semutan rauh. Sudah sewajibnya tiang melayani kan. Pernah jatuh Dumon? Sakitnya sekemede. Diangkat kakinya susah ya. Pinggulnya sakit. Pinggul sakit. Pas jalan kakinya kerasa berat. Sudah berapa lama? Sampun suwe 3 tahun. Kuatan kita pelan dumon. 3 tahun sudah nih kita padan pelan dumon kita. Pelan dumon. Maka sepele yang tiang dumon kita. Ya itulah orang Bali ya. Yang ringan dianggap ringan, padahal itu adalah jalan menuju kematian. Contoh nih, saya nyakitang dur, saya kesemutan. Aduh, nyangen hilang, akhirnya stroke. Kan? Maka Akhirnya sakit ya kan?
sakit stres stroke kan stroke sedra terus terakhir. Alah. Makanya hati-hati. Hati-hati, jangan menyepelekan. Yang kasih bayangan sedikit nggih. Ada namanya igadagan atau ikata. Si kata itu dia loncat-loncat, jatuhlah di atas panci. Di dalam panci dia jatuh, panci di atas kompor. Panci ini tuh pas misi ya. Panci itu pas misi ya kan. Nyaman ya itu gitu. Tis nak iya nak demen ya. Setelah itu hidup angin kompornya. Kletek. Nyaman dia. Mulai ya nih anget kan. Anget jangan nih. Dia merasa nyaman. Sing kenapa? Nyanden hilang gitu. Bin ngebusang mulai agak panas, anggap gen sauna jangan gitu. Karena dia keenakan, akhirnya apa yang terjadi? Meluap ya Bu. Di saat dia sadar sudah panas, mau lompat meleleh ya. Akhirnya gimana? Mati. Itulah manusia, menganggap sepele sinyal-sinyal penyakit. Mari nyakit yang dur sing tawanget tuh bibit stroke. Mari nyakit yang bangkiang sing tawanget tuh bibit saraf kejepit. Mari sing idang-idang pula sing tawanget tuh insomnia yang juga akan menyebabkan stroke gitu. Mari bahas kesemutan. Jantung adalah satu-satunya organ tubuh yang paling menderita. Apalagi kalau sudah sampai kesemutan. Hati-hati. Berarti sudah banyak adanya penyumbatan. Jadi dorongan jantung itu berat sekali bebannya dia. Coba pikir seluruh tubuh nih harus beredar nih. Tugas jantung kan cuma menyalurkan darah kan itu. Mengirim nutrisi makanan ke seluruh organ tubuh. Makanya banyak orang kena kanker, kenapa? Tumor, kenapa? Karena di tempat tumbuhnya tumor itu tidak mendapatkan asupan gizi yang pas, sehingga terjadi pelemahan. Di saat melemah, antibodinya, sel kankernya mentik gitu. Patokin rumah sing ada nongosin, pekarangan sing ada nongosin, kena mentik. Makanya pengobatan tiang itu sangat tiang bisa jelaskan seperti layaknya dokter. Inilah luar biasanya penganugerahan yang tiang dapatkan. Tiang yang tidak pernah belajar terapi, di saat tangan tiang sudah menyentuh pasien, tiang langsung bisa menjelaskan. Diasuk semua sarung tiang. Kelebihan jero niki. Ya berterima kasihlah kepada Ida Sesunan yang dibuat menderita dari kecil, baru sekarang paham tujuannya apa. Agar tiang bisa memberikan, agar tiang tahu rasa dulu. Setelah tahu rasa, paham banyak hal, akhirnya terciptalah cita rasa. Sering tiang mengatakan kepada pasien-pasien yang menunas tuntunan Riki, tiang bertanya, jawab dengan jujur dan jawab sesuai dengan pemahaman yang ada di otak Anda. Apa ada rempah-rempah bumbu masakan yang kamu ketahui? Apakah ada yang rasanya enak? Yang tanya itu. Jawabannya jero tidak ada. Besi-besi kunyit pahit gitu. Jahe agak-agak pengah lalah. Isen gini. Isen ada jalan gitu. Tapi apakah Anda sadar jika digabungkan semua rempah-rempah itu, digabungkan dan juga disesuaikan dengan fungsinya masing-masing,
dia akan menjadi cita rasa yang luar biasa dan edan. Bayan bahasa genap kini rasane. Edan. Kunyit cukup segini, cabai cukup segini, semua sudah ada porsinya masing-masing. Sama dengan hidup. Nyen lakar bang jelek nih yang diragen lagi luang-luang nih duan. Ada bengarkan Pak Jung, tiang hidup sakit, gudang tiban sakit. Setiban kudu umur jani 60. Boban bapak kita kan. Coba aja nih hitung-hitung Pak. Napi hitung gitu. Umur 60, nggih. Sakit 10 tahun, nggih. Segar 50 tahun. Sinung lah bati bapak ya. Saju dah nih yo. Menyen peliang betarane peliang. Yang ngabun nih Bu. Yang tubuh nih sama dengan mobil, yang nabu mobilnya. Iya. Kan mau servis. Dan coba beli mobil ini di servis-servis cek apa duan. Pasti mau keluar usah kan. Makanya sering sama pernah dia yang buat di YouTube juga, yang sehat saja wajib ngecek kesehatannya, apalagi yang sakit harus fokus berobat dan semangat. Dan dia juga sering mengatakan bahwa yang sakit sedang diuji dan disadarkan bahwa ia adalah manusia biasa, bahwa ia juga bisa sakit, bahwa Tuhan itu ada. Lagi sakit tangan lu, mesti sakit sabja Tuhan. Ingat nguber pipis dan sih. Yang sehat juga sedang diuji, apakah mau melayani yang sakit, apakah ikhlas melayani yang sakit. Dan juga diajarkan bahwa kamu juga suatu saat nanti bisa sakit, sehingga bisa belajar untuk menjaga kesehatan. Jadi liu sebenarnya pesan-pesannya. Anak sakit tuh ngabu pesan, ngabu misi, ngabu visi dan misi. Kadang-kadang ada ibunya yang sakit padahal anaknya yang diselamatkan. Contoh nih, anaknya ini nakal, salah jalan. Kesini ibunya berobat, anaknya yang dapat tuntunan toh. Akhirnya pak anak nih jaya dari tidak tahu arah, dari kebingungan, akhirnya dia terarah gitu loh. Karena di sini seperti yang di belakang bapak itu, bingung, panik. Disinilah semua sumbernya. Jadi di sini bukan pengobatan saja, tapi tuntunan juga. Kan banyak dosen yang kesini minta tuntunan. Karena dosen juga manusia, Pak. Dosen belajar untuk menjadi pintar. Saya terlahir dengan kecerdasan. Kecerdasan itulah taksu, Pak. Jadi beda. Kecerdasan tidak bisa dipelajari, tapi kepintaran didapat dari belajar toh. Kan beda Pak ya. Kalau orang belajar banyakkan teori, tapi kecerdasan juga didapatkan tumbuh dengan sendirinya melalui proses alami gitu. Selain juga memang sudah terlahir pada terkening lampu ani ber 100 watt, iya ber terlahir ber 100 watt gitu. Jak pasti galang gitu. Tunden no sinya ya gitu. Jadi itulah kecerdasan, itulah sang yang taksu. Tuhanlah sang pemilik kecerdasan itu sendiri. Makanya dia sering mengatakan otak tiang puyung tapi mulut tiang nyerocos. Siapakah itu pemilik? Ya taksu. Sama kayak waktu tiang ketedunan waktu masih karya alit. Kadirase tiang singtain ke selirit kayak ngadan kepala desa nih tawang di selirit itu contoh. Dites yang ditanya dengan orang-orang tua. Kadon alit jero. Usia aku teh jero. Belasan lah. Oh, kari. Belasan tahun. Jadi intinya begini, banyak orang yang tidak tahu karena tiang kan lama menyembunyikan jati diri. Dikira tiang, wih,
alih profesi dari balian jadi. Ya Tiang tidak menyalahkan mereka karena Tiang memang dari dulu takut jadi balian. Tiang mantan manajer, gejir-gejir gaji gede, merintah. Tiang manajer di bar, di restoran, di night club. Tiang juga pernah ngajar. Jadi bukan balian ece-ece. Tapi kalau ada yang bilang balian blog, tidak. Kalau yang blog sih mungkin dari manajer Pangliu. Cuma Tiang balian puyung. Tiang sing yang aku blog, yang Tiang aku blog, yang Tiang orang Tiang anak blog, berarti Tiang sing menghargai sang pencipta, Tiang sing menghargai leluhur, Tiang sing menghargai nih meme jai bapen yang lekadang. Bener sih? Makanya dia ngaku blog sing tadi. Tuh zaman dulu anak tutu maluan sing nyandang anggo tuh. Amun kamu ngaku blog berarti kamu berdoa pang saja blog seketurunan. Berarti sing hargai nasiani ajeng meme ning lekadang. Jangan bilang bodoh tapi kosong. Jadi beda. Bener nggak? Bodoh dan kosong beda. Tiang anak blog jero ada dia om sasiasu tiang anak blog tuning napi. Sekan pada nulis napi kemudian bisa nulis, kemudian bisa WA kada. Tiang tidak suka orang mengatakan dirinya bodoh. Berarti orang itu memang tujuannya dia pangenah polos, tapi itu sudah menghina leluhurnya dia sendiri, menghina dirinya sendiri. Ini yang ingin tiang rombak. Ada lagi yang salah paham. Ada yang ngomong yang sekan pamane balian metaksu sing kemudian misi ngedengang dewek di medsos sarana promosi gitu. Yang jawab Om Swastiastu, aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah lampu penerangan. Jika aku ditaruh di kotak, apalah gunaku? Apalah fungsiku? Sinarnya sebatas kotak. Nggak akan bersinar di kotak. Sebatas kotak. Nah gitu. Jadi kalau jangan kau urus diriku, aku nggak pernah minta makan kepadamu. Uruslah dirimu sendiri. Apakah kamu sudah berguna untuk dirimu sendiri? Apakah kamu sudah berguna untuk keluargamu? Apakah kamu sudah berguna untuk desamu? Dan apa yang pernah kamu lakukan untuk umat itu lagi. Kalau itu belum bisa jawab, jangan ingin menilai jero balian hiler. Jangan pula ingin mengajari jero balian hiler. Karena kalau dibandingkan dan dinilai, bahkan Anda tak bernilai. Jangan membandingkan diri Anda dengan jero balian hiler. Karena jika dibandingkan, Anda jauh sekali, bahkan tak layak diberi nilai. Jika saya tantang satu saja, Anda pernah jadi manajer, sudah kalah dia. Benar nggak? Apakah Anda pernah dijual, sudah kalah dia. Saya pernah dijual, saya sering menderita. Pernah dijual. Apakah Anda bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, udah kalah dia. Makanya janganlah menilai jero balian hiler, tapi bimbinglah saya. Silahkan bagi Anda yang merasa melihat saya salah, bimbinglah saya akan senang. Karena saya adalah botol yang begitu besar yang haus akan tuntunan, yang haus akan bimbingan, akan senang dibimbing dan akan senang juga membimbing. Suka memberi, suka juga menerima. Kan banyak yang ngomong aja nggak mau menerima, itu namanya egois, sombong. Kan kadang ya? Tanya Bu. Nah, sambil ngorde-ngorde, Riki sampun benten air hangat, wedang sudah siap. Jajan ini juga air ini pisang rebus, baru aja ngerebus. Yang jelas di sini siapapun yang datang, mereka adalah saudara saya,
dan anggaplah di sini sebagai rumah. Rumah. Selebe. Nama ibu sira Makasih. Ini nyoman kasih. Ninyoman Kasih. Bapak Dia ini nengah rastu. Tengah Raste. Niki anak nih Niki anak dia nomor 2 ya. nomor 2. Ini cucu. Niki cucu dia. Ini lengkap ya. Nggih, sukses Pak. Nanti ngiring sama-sama kita ngwedang nanti lanjut pengobatannya nggih. Terus